Oke, kita kembali lagi dalam pembahasan KUP. Kita sudah masuk ke bagian ke-6. Ini adalah dua bagian terakhir, tinggal bagian ke-6 ini, lalu minggu depan bagian ke-7, bagian terakhir, lalu minggu depannya lagi responsi. Nanti sebelum responsi, saya akan share guidelines-nya untuk kalian mengikuti responsi ke WhatsApp-nya ketua kelas. Nanti biar ketua kelas yang share ke kalian ya. Oh ya, responsi juga saya peruntukkan bagi kelas reguler yang saya pegang, yaitu kelas A. Untuk kelas P akan ada materi nanti yang disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Faisal. Oke, yang akan kita bahas pertama dimulai dari jumlah pajak terutang yang terdapat dalam pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KUP. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Kemudian, jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atau apabila Direktur Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan itu tidak benar, maka DJP menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Selanjutnya adalah mengenai kepastian dan jaminan hukum SPT. Pasal 13 ayat 4 KUP. Pajak yang dilaporkan dalam SPT dalam jangka waktu 5 tahun apabila tidak diterbitkan SKP-nya, maka secara langsung menjadi pasti. Lanjut, kita akan membahas pasal 13A KUP, yaitu mengenai ALPA. ALPA artinya tidak menyampaikan SPT atau SPT itu tidak benar, maka menimbulkan kerugian pendapatan negara. Kealpaan pertama kali dan wajib pajak melunasi kekurangan itu disertai sanksi sebesar 200% atau 2 kali lipat dari pajak terutang. Dan sanksi pidananya itu tidak ada, atau bisa dikatakan dibalik tidak ada sanksi pidana yang menyertai kealpaan wajib pajak. Selanjutnya adalah ini tambahan ya karena di luar KUP, yaitu mengenai kriteria wajib pajak penerima SPPKP. SPPKP apa bisa dilihat di kanan bawah. Yaitu kriterianya apa? Merupakan wajib pajak yang ada 4 kriteria. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau penundaan pembayaran. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, WTP ya, wajar tanpa pengecualian, selama 3 tahun berturut-turut. Jadi selama 3 tahun hasil laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik harus dinyatakan WTP. Dan yang terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kalau WTP-nya 3 tahun, tidak pernah dipidananya 5 tahun. Selanjutnya adalah mengenai daluarsa penagihan. Nah, ini juga salah satu bukti kenapa hukum pajak itu ada sentuhan hukum perdatanya juga, karena daluarsa itu ranahnya hukum perdata. Kemudian kita bisa lihat daluarsa penagihan itu ada di pasal 22 ayat 1 KUP. Hak untuk melakukan penagihan pajak daluarsanya itu setelah lampau atau setelah lewat waktu 5 tahun. Sejak saatnya ada dua, yang pertama sejak saat terutangnya dan sejak saat berakhirnya. Sejak saat terutangnya pajak dan sejak saat berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai pembukuan yang pengertiannya dapat kalian lihat pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP atau KUP gitu aja juga sudah pasti artinya undang-undang. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
Apa saja meliputinya harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Dengan menyusun laporan keuangan, berarti caranya itu dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada dua, laporan keuangan neraca dan laba rugi. Ini yang di kotak ketiga, yang paling kanan adalah ilmunya akuntansi. Eh, Neraca, laba rugi, laporan keuangan itu ilmunya akuntansi. Kalau neraca itu isinya debit kredit dan jumlah yang di debit dan jumlah yang di kredit itu harus sama. Jadi kanan kiri, jadi kalau manual itu dibuat tabel, kiri itu debit, kanan itu kredit, itu harus sama. Hasil akhirnya harus sama. Aktiva pasiva itu juga tentang neraca. Kalau laba rugi itu biasanya modalnya tahunan. Secara tahunan itu labanya berapa, ruginya berapa. Kalau laporan keuangan yang neraca tuh biasanya per bulan karena harus jelas aktiva pasifanya, debit kreditnya itu harus jelas. Kalau kalian tahu PKN STAN, nah itu ilmunya yang benar-benar mereka dalami itu di sini. Laporan keuangan akuntansi secara umum juga, tapi kalau yang langsung jalurnya ke Kemenkeu, ke DCP itu ada di PKN STAN. Mungkin kalian ada teman yang di sana, nah itulah yang mereka pelajari. Salah satunya tentang laporan keuangan neraca dan laba rugi. Ini juga ada keterangan bahwa lazimnya laba rugi, laporan keuangan laba rugi dibuat setiap tahun pajak berakhir. Nah, betul kan? Setiap tahun pajak berakhir. Oke, sesuai janji saya di 8 di slide 8 sampai 11 ada maaf 8 sampai 10 atau 11 ini ketika saya record tidak bisa di-scroll ke bawah. Sesuai janji saya ada singkatan-singkatan yang sering digunakan dalam hukum pajak. Semoga bisa membantu. Kalau masih ada yang belum ada, kalian bisa langsung masukkan singkatannya di Google, pasti keluar. Semoga kalian nggak berpanduan dari sini aja ya. Ini panduan utama, tapi eh, selama kalian menggunakan internet dengan baik, saya yakin akan keluar hasilnya yang positif juga. Jadi ini memancing kalian untuk meningkatkan rasa penasaran kalian. Misalnya ada singkatan, ini belum ada, carilah di Google gitu. Langsung masukin aja kode atau keyword singkatannya itu ke search bar Google ya. Oke, satu pertemuan lagi KUP lalu responsi saya kembali ingatkan. Nanti cara responsi atau guidelines responsi akan saya kirimkan uh, tidak terlalu malam. Saya usahakan uh, kepada ketua kelas untuk di-share ke kalian. Oke, saya tidak akan share uh, materi mentahannya. Silahkan kalian lihat sendiri di YouTube. Kalian boleh caranya belajar gimana, mau di screenshot, mau videonya di download, mau bikin catatan kecil. Uh, saya nggak bisa mengawasi, maka responsinya tidak bisa tidak open book, silahkan. Tapi setiap soal, nih saya kasih bocoran ya, waktu pengerjaannya 4 menit. Jadi setiap soal itu 4 menit, setelah 4 menit ganti soal. Soal hanya saya bacakan 2 kali, kemudian mengerjakan 4 menit, selesai. Nanti akan saya beri aba-aba untuk kalian foto. Setelah kalian foto, nanti kalian punya waktu 30 menit untuk upload ke Sunan, di assignment Sunan. Oke? Dan yang tidak terabsen tidak berhak ikut responsi. Kalau kalian tetap ikut responsi pun tidak akan saya nilai. Ya, jadwal kita jam 8, saya akan mulai absen jam 8 lebih 5. Ya, absen saya panggil satu kali. Silahkan siap-siap jam 8 kurang 10 udah siap, udah nyalain laptopnya, nyalain HP-nya, langsung saya bacakan soalnya lisan. Oke, ini saya melatih disiplin kalian, melatih kecepatan, ketepatan kalian juga. Soalnya pasti nggak akan keluar dari yang sudah saya terangkan nih. Misalnya kita tentang pembukuan ya. Terangkan mengenai pembukuan dalam pasal sekian KUP kayak gitu ya, atau terangkan mengenai kepastian dan jaminan hukum SPT gitu ya. Cuma seperti itu aja soalnya.
Oke, ingat satu soal 4 menit, jadi silahkan siapkan sebaik-baiknya. Em, Nilai dari saya adalah objektif, sesuai dengan performa kalian itu adalah bentuk apresiasi saya atas effort kalian dari awal sampai akhir satu semester ini. Jadi, saya mohon kalau kalian merasa memang saya nggak pernah mengerjakan, saya ngerjainnya asal, entah itu tugas, entah itu responsi, sampai nanti UAS kalian ngerasa gimana-gimana, nanti hasilnya juga gimana-gimana, tolong tidak usah protes. Saya pasti objektif. Jujur saya bukan orang yang tanda kutip gampang disogok. Enggak, saya enggak gitu. Eh Katakan kalian anak si A, si B, si C, itu enggak, itu it doesn't matter buat saya. Tetap ketika kalian berada di kelas saya, kalian semua adik-adik saya yang harus saya nilai dengan objektif dan saya punya rasa sayang yang sama sama kalian semua. Oke, ini sedikit bocoran untuk kalian persiapan, mulai dicicil belajarnya, ditanda-tandain kalau misalkan kalian di screenshot atau di print itu ditanda-tandain. Kalau kalian tipenya audio didengerin bolak-balik itu YouTube-nya. Kalau kalian tipenya visual dikasih stabilo atau dikasih tanda seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.